Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan sedikit nih menjelaskan tentang fungsi pada data-data master di aplikasi Zahir. Sebelumnya, apa sih Zahir itu? Nah, jadi Zahir merupakan software manajemen bisnis dan keuangan yang berbahasa Indonesia dan juga Inggris. Cara menggunakan Zahir juga sangat fleksibel ya, dan mudah dipahami. Aplikasi Zahir ini memiliki fasilitas lengkap dan berdaya guna tinggi yang dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil, menengah, dan juga besar di Indonesia, bahkan bisa di mancanegara loh teman-teman. Nah, barusan adalah sedikit nih pengertian dari aplikasi Zahir. Selanjutnya kita akan masuk pada materi intinya teman-teman, yaitu membahas tentang fungsi-fungsi yang ada pada data-data master di aplikasi Zahir ini. Sebelum masuk ke fitur dan menu aplikasi Zahir, kita diharuskan untuk login dulu ya teman-teman. Nah, caranya mudah. Kita tinggal klik membuat data baru. Selanjutnya kita masukin nih informasi perusahaan yang akan kita buat datanya. Nih contohnya ya. Untuk nama perusahaan kita bikin PT Abadi. Untuk alamatnya bisa Jalan Kakap nomor 37. Misalnya ya. Kotanya Pasuruan. Datanya Indonesia ya teman-teman. Kalau kalian lagi di luar negeri juga boleh. Kode posnya 153. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, ini adalah periode akuntansinya. Kita mulai dari bulan Januari tahun 2022 ya, ke Desember. Kita lanjutkan. Nah, ini dia konfirmasi terakhir dari data yang tadi kita isi. Ini hanya misalnya ya teman-teman. Lalu kita proses. Kita pilih bidang usahanya. Kita pakai perdagangan umum aja ya. Klik lanjutkan. Nah, ini pada proses ini kita klik yes. Nah, ini kita klik OK. Ini untuk kode mata uangnya ya teman-teman. Kalian bisa memasukkan kode mata uang yang kalian inginkan. Ini kita pakai rupiah ya. Kita lanjutkan. Selesai. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk pada aplikasi Zahirnya ya teman-teman. Ini ada fitur-fitur menu-menu yang ada di aplikasi Zahir. Nah, kita akan menjelaskan ini nih, data masternya. Nah, kelompok kami akan menjelaskan data master yang ada di aplikasi Zahir ini. Ada 8 nih guys. Nanti akan dijelaskan sama teman-teman yang lain. Data nama dan alamat. Data nama dan alamat adalah forum untuk pengisian data nama alamat, seperti data pelanggan, supplier, karyawan, dan rekan usaha lainnya. Gimana sih cara membuat data nama dan alamat di aplikasi Zahir? Nah, di sini teman-teman bisa membuat data baru dengan klik tombol baru yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian, masukkan ID dan data lainnya seperti gambar di atas. ID diisi dengan nama panggilan, singkatan nama, atau kode dari nama pelanggan atau supplier. Perusahaan diisi dengan nama perusahaan atau nama pelanggan, pemasok, atau karyawan. Jika jenis data adalah perusahaan atau company, maka isi dengan nama perusahaan. Jika jenis data adalah perorangan atau personal, maka isi dengan nama orang yang bersangkutan. Klasifikasi gambar di atas digunakan untuk mengelompokkan wilayah customer berdasarkan area tertentu. Batas kredit digunakan untuk membatasi jumlah pinjaman customer dengan memasukkan nilai nominal pada kolom batas kredit. Rekening atau akun menjadi unsur sistematis yang digunakan untuk membuat suatu jurnal sehingga menghasilkan laporan keuangan. Rekening harus berisikan nominal angka. Pada master data rekening memiliki fitur yang berfungsi untuk memasukkan nama rekening yang belum terdapat di dalam daftar rekening, mengedit nama rekening, serta menghapus nama rekening yang tidak digunakan. Adapun tahap yang dapat dilakukan dalam menambah data rekening ialah
Langkah pertama yaitu mengklik tombol baru untuk menambah data rekening baru, lalu mengisi file dalam data rekening. Selanjutnya memproses rekam dengan mengklik rekam untuk menyimpan data akun yang baru saja dibuat dengan tetap menampilkan jendela pembuatan data akun baru. Tahap selanjutnya yaitu melihat daftar rekening di laporan. Akun-akun standar atau akun-akun yang telah dibuat atau diedit akan tampil pada master data rekening. Contohnya pada kode akun 11010 menampilkan akun kas dengan subklasifikasi kas yang tergolong klasifikasi kas. Data produk ini digunakan untuk mencatat persediaan yang berkaitan dengan barang dagang. Jadi segala sesuatu yang terkait barang dagang, mau kita menambahkan atau serta mengedit atau bahkan menghapus barang dagangan, maka kita masuknya ke menu ini. Kita bisa melakukan penambahan barang dagangan dengan cara klik add data pada bagian bawah pojok kiri. Kita akan memasukkan ke dalam formulir informasi stok banyak file yang harus diisi, tapi kita hanya wajib mengisi beberapa saja, seperti kode barang. Ini harus berbeda dengan barang satu dengan yang lainnya, dan deskripsi ini menyangkut pada dari kode barang tersebut. Dan kelompok barang ini kita isi sesuai dengan jenis barang, dan satuan dasar diisi sesuai dengan barang yang kita buat, misalnya unit atau gram. Dan satuan laporan ini bisa sama seperti satuan dasar dan bisa juga berbeda. Misalnya satuan dasarnya unit dan di satuan laporannya bisa jadi kita di lusin. Lalu ada menentukan barang sesuai dengan jenis barang. Apakah bisa pakai nomor serial atau lot atau konsinyasi seperti itu. Nah, untuk di bagian form kode akun dan HPP ada 3 poin saja yang wajib kita isi, seperti sifat, harga pokok, dan kode akun. Dan untuk form info lain itu tidak ada poin yang wajib isi. Kita juga bisa mengupload gambar pada form gambar. Jika sudah oke semuanya yang kita isi, kita bisa klik rekam. Selanjutnya, pembahasan tentang data satuan pengukuran. Apa sih data satuan pengukuran itu? Yaitu forum untuk membuat data satuan pengukuran. Melalui forum ini, teman-teman dapat menentukan kode satuan, nama satuan, dan formula konversi satuan secara otomatis. Pada halaman ini terdapat langkah-langkahnya, yaitu pertama, kode satuan. Kode satuan ini bisa diisi dengan singkatan dari satuan, misal kilogram, meter, sentimeter, dan kawan-kawan. Selanjutnya, nama satuan. Bisa diisi dengan nama satuan lengkap dari satuan, misalkan meter, kilogram, sentimeter, dan kawan-kawan. Dan selanjutnya yaitu pada keterangan. Teman-teman bisa mengisinya dengan keterangan dari satuan di sini sebagai informasi catatan. Di sini juga ada tombol batal dan rekam. Klik tombol-tombol ini teman-teman untuk navigasi data menuju data paling awal, data sebelumnya, data selanjutnya, dan data paling akhir. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi ini untuk menuju data paling awal, data sebelumnya, dan data selanjutnya, dan data paling akhir. Yang terakhir, data tombol baru. Klik tombol ini teman-teman untuk membuat data satuan yang baru-baru tanpa perlu menutup forumnya. Data proyek di sini digunakan untuk mengontrol transaksi atas proyek yang dikerjakan. Jika Anda ingin mendapat informasi dari masing-masing proyek yang dikerjakan, maka setiap transaksi yang berhubungan dengan proyek yang bersangkutan harus dihubungkan ke dalam proyek yang bersangkutan. Lalu mungkin teman-teman banyak bertanya, apa saja fungsi dari data proyek yang ada di Zahir. Nah, fungsi data proyek yang ada di Zahir di sini yaitu untuk memasukkan data proyek yang akan Anda jalankan, seperti kode dan nama proyek, anggaran proyek, tanggal mulai proyek, dan fase proyek. Lalu bagaimana cara input atau memasukkan data proyek? Nah, teman-teman bisa klik tambah data seperti gambar di atas, lalu isikan informasi data proyek yang teman-teman butuhkan. Nah, lalu untuk job order di sini yaitu bila proyek yang teman-teman jalankan menggunakan nomor job order, maka berikan centang. Lalu untuk menggunakan fase, di sini menggunakan fase yaitu bila proyek yang dijalankan menggunakan fase dan akan dibuatkan anggaran dari fase ke fase, maka centang. Lalu setelah itu teman-teman bisa mendapatkan laporan proyek dari setiap proyek yang Anda jalankan, seperti laporan biaya anggaran dan realisasi proyek,
lalu laporan anggaran, pendapatan dan realisasi proyek, laporan aktivitas proyek, dan laporan laba rugi proyek. Data harta tetap. Apa sih kegunaan dari data harta tetap? Jadi, kegunaannya untuk memasukkan data harta tetap yang Anda miliki seperti nama, harga, perolehan, umur ekonomis, tanggal, dan metode penyusutan aset. Kemudian, jika teman-teman ingin membuat data harta tetap, itu ada dua kondisi. Yang pertama, Anda harus menginput saldo awal atas nilai harta tetap yang akan dibuat sebagai referensi menginput rincian data harta tetap. Jika harta tetap yang akan diinput merupakan pembelian sebelum periode awal transaksi mulai di Zahir Online. Yang kedua, Anda harus lakukan input transaksi pembelian harta tetap sebagai referensi menginput rincian data harta tetap jika harta tetap yang akan diinput merupakan pembelian selama periode transaksi di Zahir. Next, saya akan menjelaskan mengenai data pajak. Apa sih fungsi dari data pajak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Jadi, data pajak ini digunakan untuk transaksi penjualan dan pembelian yang berhubungan dengan pajak PPN. Dan tidak hanya itu, di data pajak ini dibuat terlebih dahulu data master yang menghubungkan akun penting atau kontrol akun pajak, masukan, dan pajak keluaran untuk fungsi jurnal otomatis. Nah, informasi yang kedua nih teman-teman, ialah cara membuat data pajak. Klik tombol buat baru nih teman-teman, seperti gambar yang sudah saya sediakan tersebut. Dan kalian wajib mengisi form di gambar tersebut ya guys, seperti nama, kode, presentasi pajak, akun pajak pembeli, akun pajak penjual. Nah, bagaimana kalau kalian melakukan kesalahan data pajak yang sudah dibuat? Jadi gini ya guys, untuk aplikasi data pajak di aplikasi Zahir ini ada sebuah cara untuk mengedit, menghapus, dan melihat informasi detail data pajak yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama nih, kalian klik data master terlebih dahulu, kemudian klik tombol fungsi di sebelah kanan, dan kalian bisa memilih pilihan akan dihapus atau akan diedit seperti gambar yang sudah saya sediakan. Nah, yang terakhir ada data mata uang. Digunain untuk apa sih data mata uang di aplikasi Zahir ini? Nah, data mata uang digunakan untuk menginput dan menghasilkan laporan keuangan dengan nilai mata uang yang digunakan. Mata uang asing bisa kalian gunakan dan diperhitungkan revaluasi akan secara otomatis dilakukan oleh sistem. Data mata uang juga digunakan sebagai acuan nominal bagi saldo akun, harga, transaksi, hingga nilai laporan keuangan. Jika kalian memiliki fasilitas multi currency, kalian dimungkinkan untuk membuat data mata uang lebih daripada satu, yang kemudian dibagi menjadi data mata uang dasar dan data mata uang asing. Data mata uang dasar dan asing sudah dibuat sebelumnya ketika kalian membuat data baru ya. Nah, untuk membuat data mata uang, teman-teman bisa klik tombol yang ada di bawah, tombol edit. Kemudian kita akan mengisi kode mata uang, nama mata uang, dan simbol. Nah, kalau kalian sudah mengisi data mata uang, kalian bergeser ke akun penting. Nah, tahapan ini kalian selanjutnya harus mengisi akun-akun yang terlibat dengan mata uang ya. Akun penting ini nantinya akan digunakan dalam transaksi-transaksi yang berjurnal otomatis seperti penjualan dan pembelian baik tunai maupun kredit. Untuk mengisinya, kalian tinggal klik tombol setiap file akun untuk mencari akun yang tersedia sesuai dengan mata uangnya. Jika akun tidak ada, Anda harus membuat akun baru yang terkait sesuai dengan mata uangnya. Kalau semuanya sudah terisi, selanjutnya klik tombol rekam untuk menyimpan data mata uang baru, kemudian klik baru untuk menyimpan data mata uang dengan tetap memunculkan jendela mata uang. Klik batal untuk membatalkan proses penyimpanan data mata uang baru dan menutup jendela ini. Nah, jadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai fungsi dan cara menggunakan data master pada aplikasi Zahir. Mudah dipahami bukan, ya kan? Nah, buat kalian yang lagi menonton, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Good luck. Bye.